Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngasih kalian 3 rekomendasi buku yang cocok buat dibaca di musim dingin. Ya, mungkin di Indonesia kita nggak punya winter season yang salju gitu, kayak di luar negeri. Tapi at least di sebagian besar wilayah Indonesia sekarang udah mulai hujan lah ya. Udah mulai hujan dan hawanya udah mulai dingin. Jadi gue mau ngasih rekomendasi buku-buku apa aja yang kira-kira cozy gitu kalau dibaca di musim penghujan kayak gini. Atau mungkin buku-buku yang punya setting yang sesuai lah sama cuaca yang sekarang ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke rekomendasinya. Rekomendasi pertama adalah buku The Chronicles of Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis. Terutama buku pertamanya ya, yang The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Ini merupakan buku fantasi anak-anak yang menceritakan Peter, Edmund, Susan, dan Lucy yang sedang hidup susah dan dievakuasi gara-gara perang. Nah, tanpa sengaja mereka masuk ke dunia Narnia, dunia fantasi yang sedang mengalami musim dingin abadi. Nah, kemudian petualangan mulai dari sana. Mereka harus melawan penyihir putih, dan kayaknya gue nggak perlu jelasin lebih lanjut lagi, karena kalian juga pasti udah tahu tentang Narnia. Kenapa gue ngerekomendasiin buku satu ini, terutama buku pertamanya, adalah karena temanya sih. Karena di buku pertama ini winter banget. Apalagi cerita Narnia sering mengangkat tema-tema Natal kan. Jadi kalau kalian nyari bahan bacaan fantasi yang heartwarming dan cocok dibaca buat Natal, ya ini dia bukunya. Buku kedua yang gue rekomendasiin adalah Tokyo dan Perayaan Kesedihan. Buku ini ditulis oleh Ruth Priscilla Angelina dan menceritakan tokoh Shira yang pergi ke Jepang sendirian untuk merayakan kesedihannya. Mungkin sedikit disclaimer kalau buku ini agak sedikit depressing, bahkan tokoh utamanya pun sama. Yang dimaksud merayakan kesedihan adalah ya itu tadi. Bahkan sang tokoh utama punya pemikiran untuk ya mengakhiri. Kalian tahulah. Kenapa buku ini gue rekomendasiin? Karena latar ceritanya. Di sini cerita yang diangkat ditemani oleh latar Tokyo yang mendung dan hujan yang bener-bener nambah kesan kesedihan dalam ceritanya. Gue suka banget sih sama buku ini. Dan makanya gue ngerekomendasiin buku ini buat kalian baca di musim hujan seperti ini. Tapi ya, again, disclaimer tadi. Oh ya, by the way, buku Tokyo dan Perayaan Kesedihan ini dan buku Narnia sebelumnya udah gue bikinin video review khusus, kalian bisa tonton setelah ini. Nah, buku ketiga, buku terakhir yang gue rekomendasikan, kayaknya belum pernah gue bikinin video reviewnya, tapi sebelumnya udah pernah gue bahas di akun Instagram Sudut Koma, yaitu buku Dan Angin Pun Berembus, karya Hori Tatsuo. Ini buku keempat yang diterbitin oleh penerbit Mae. Dan buku ini sendiri merupakan buku karya klasik Jepang, literasi klasik Jepang. Untuk buku satu ini gue bacain aja full blurbnya di belakang buku. Semua dimulai dari pertemuanku dengan Setsuko pada awal musim panas. Saat kami belum kehilangan apapun. Kami saling mengasihi, lalu aku bertekad menikahinya suatu hari nanti. Akan tetapi Setsuko tiba-tiba jatuh sakit. Aku pun memutuskan pergi ke sanatorium di sebuah pegunungan untuk menemani Setsuko berobat. Lalu kisah cinta eksentrik kami dimulai dari sesuatu yang dianggap jalan buntu oleh orang lain. Dalam keseharian yang monoton, ada kebahagiaan beraroma maut yang ingin kami lestarikan dengan lebih sempurna. Dan angin pun berembus, ayo tegar jalani hidup. Menarik kan? Buku ini gue rekomendasikan buat kalian penyuka literasi Jepang, terutama literasi klasiknya, atau buat kalian yang pengen nyari bacaan yang sendu, yang sedih, yang tentunya cocok dibaca di musim dingin kali ini. Bukunya poetik, ceritanya oke banget, dan sedikit fun fact, udah pernah diadaptasi jadi film animasi oleh Studio Ghibli. Mungkin kalian udah pernah nonton The Wind Rises. Nah, ceritanya sedikit banyak sama dengan cerita satu ini. So ya, itu tadi 3 rekomendasi buku yang cocok buat kalian baca di musim dingin atau musim penghujan lah. Ada buku fantasi anak-anak dengan petualangan yang magical. Ada buku yang lumayan depressing dan gloomy. Kemudian ada cerita romansa yang manis dan pahit di saat yang bersamaan.
Dari ketiga rekomendasi tadi, kira-kira mana yang kepengen kalian baca? So ya, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.